Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dalam acara Bincang Sawit. Kali ini tamu kita seorang ahli gulma, dan nanti kita cerita mengenai herbisida. Yaitu Pak Hari Priwratama MSc. Oh, ini sehat Pak Hari? Alhamdulillah Pak Agus. Oh ya, jadi kita hari ini berbicara mengenai herbisida yang memang dalam praktek budidaya kelapa sawit ini sering digunakan. Oh ya. Ya, jadi saya dengar kemarin bilang salah kaprah penggunaan dosis di herbisida. Nah, ini tolong dijelaskan bagaimana apa maksudnya dan apa manfaatnya gitu loh. Ya, silakan Pak Hari. Baik Pak, memang kemarin kita ada banyak pembicaraan ya tentang penggunaan herbisida di lapangan. Kemudian kemarin kita sempat singgung juga gitu mengenai salah kaprah pemahaman dosis aplikasi herbisida di lapangan khususnya di perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi kalau yang beberapa kali kita ke lapangan, kemudian kita banyak petani ataupun pekebun yang berkonsultasi terkait pengendalian gulma di lapangan, itu ada indikasi bahwa petani ataupun pekebun itu atau petugas lapangan banyak yang belum memahami pemahaman mengenai dosis aplikasi herbisida di lapangan, Pak. Oh ya, yang betul gimana yang betul? Ya, jadi kan di lapangan selama ini banyak yang menyamakan dengan aplikasi insektisida. Oh, gitu ya. Kalau insektisida kan lebih banyak berpedoman kepada konsentrasi ya, per liter larutan. Jadi disamakan dengan itu yang pertama. Yang kedua itu ada salah kaprah terkait dengan dosis anjuran di label produk dengan dosis aplikasi di lapangan. Oh, kita bahas satu persatu. Iya. Yang pertama, ini kaitannya dengan aplikasi dosis per hektar ya Pak. Iya, Jadi banyak yang memahami kalau untuk mengaplikasikan herbisida itu adalah menggunakan konsentrasi. Jadi mililiter herbisida per liter larutan. Padahal ini salah. Iya. Jadi yang tepat untuk aplikasi herbisida di lapangan itu adalah dosis per hektarnya. Oh. Jadi pedomannya harus dosis per hektar. Jadi misalnya kita katakanlah glifosat. Glifosat ini untuk dosis per hektar anjurannya adalah 1,5 liter. Untuk kondisi blanket penyemprotan menyeluruh ya Pak. Nah, jadi berapapun volume semprot yang kita gunakan, misalnya kalau dia gulma di lapangan itu padat ataupun semak belukarnya itu kurang lebih padat gitu ya, itu harus menggunakan volume semprot yang tinggi, misalnya 500 liter per hektar ataupun bahkan ada yang sampai 600 liter per hektar supaya basah menyeluruh. Nah, kalau kita menggunakan konsentrasi mililiter per liter, misalnya banyak yang menggunakan di lapangan itu antara 2 sampai 4 mililiter per liter. Ya, nah, kalau kita menggunakan volume semprot nanti di 400 misalnya, 400 liter per hektar. Kalau kita hanya menggunakan 2 mililiter, artinya nanti yang tersemprotkan hanya 800 mililiter per hektar. Nah, ini artinya di bawah dosis anjurannya sehingga efektivitasnya menjadi kurang bagus. Nah, makanya di sini banyak yang salah di situ, Pak, karena banyak kita mendapat pertanyaan dari petugas lapangan, itu mereka selalu menanyakan, Pak, ini untuk herbisida glifosat itu berapa mililiter per tangki atau per cap yang harus saya tambahkan. Nah, di situ banyak terjadi kesalahan. Padahal kuncinya adalah berapapun volume semprot yang akan kita gunakan itu tetap harus 1,5 liter per hektar untuk blanketnya.
Jadi misalnya kita menggunakan 500 liter per hektar, artinya 1.500 mililiter dibagi 500 gitu. Jadi per mililiter nanti dapat. Jadi tetap meskipun kita menggunakan 200 liter per hektar atau volume semprotnya nanti 300 atau bahkan sampai 600, itu tetap per hektarnya harus jatuh 1,5 liter, Pak. Nah, jadi banyak yang pertama kesalahannya di situ. 1,5 liter itu bahan aktifnya itu? Ya, produk, Pak, produk Oh, formulasi. Iya. Ini sesuai dengan inilah dosis anjuran dari masing-masing produk. Jadi misalnya glifosat tadi yang paling banyak adalah 1,5 liter, itu kan sudah jelas. Kemudian nanti 1,5 ada liter per hektar. per hektar, Pak. Oh ya. Nah, jadi harus patokannya tetap ke situ per hektar gitu. Per hektar. Karena kan itu kan kalau kita seperti fungisida, insektisida itu kan per liter dulu, nanti per capnya berapa kan gitu. Nah, gitu. Jadi terbalik. Jadi kalau insektisida dan fungisida kan memang dia karena sifatnya langsung ke organisme sasaran ya. Jadi memang dia lebih menekankan di konsentrasinya. Tapi kalau herbisida adalah coverage. Jadi berapa banyak droplet yang harus menutupi si tanaman itu. Makanya diharapkan 1,5 liter itu adalah dosis yang rekomendasi untuk glifosat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini ada sering salah kaprah juga antara dosis anjuran di label dengan dosis aplikasi di lapangan, khususnya di kebun kelapa sawitnya. Jadi banyak petugas lapangan itu ketika mengaplikasikan herbisida berpatokan, ini kita ambil contoh saja glifosat yang paling banyak digunakan ya Pak. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa dosis rekomendasi glifosat adalah 1,5 liter per hektar. Blanket. Nah, itu yang ada di label produk itu biasanya adalah dosis rekomendasi per hektar blanket. Jadi secara menyeluruh. Nah, sementara ketika petugas lapangan mengaplikasikan di perkebunan kelapa sawit itu hanya menyemprot di piringan dan pasar panennya itu. Nah, tetapi tetap menggunakan dosis yang 1,5 liter tadi. Jadi overdosis gitu maksudnya, Mas? Sehingga overdosis. Jadi kalau kita hanya ingin menyemprot di piringan dan pasar pikul, itu biasanya dosis anjurannya itu dikali 0,3, 0,25 sampai 0,3 lah gitu. Iya, seperempatnya aja ya Mas ya. Nah, seperempatnya kira-kira Pak. Jadi itu seperempat itu didapat dari luas piringan dan luas pasar panen yang akan disemprot per hektarnya. Jadi proporsinya biasanya ada di angka 0,3 itu Pak. Untuk populasi 143. Ya, memang kalau peneliti ya harus detail gitu, Mas. Itu kalau yang nyemprot, udahlah sama aja lah itu blanket semua yang tertulis di situ udahlah mainkan kan gitu. Nah, iya. Makanya terakhir ini banyak yang mengeluh gitu. Kok menggunakan dosis rekomendasi, kenapa kok nggak mati ya kan gitu. Jadi selama ini terindikasi overdosis tadi. Iya. Nah, gitu. Jadi ini banyak yang terjadi ya Mas ya. Banyak Pak di lapangan karena memang pemahamannya belum tersampaikan dengan baik ya. Jadi ini PR juga untuk kita dan juga untuk formulator. Ini jangan hanya menjual saja, tetapi harus memberikan edukasi juga gitu. Karena yang kita khawatirkan ini Pak, resistensi dari gulma tadi, karena kan di beberapa lokasi seperti di Sumatera Utara itu kan sudah jelas ya. Dan di Riau itu sudah ada kasus resistensi gulma yang terjadi di lapangan. Gitu. Iya, terima kasih Pak Hari penjelasannya mengenai salah kaprah itu tadi. Sudah kan? Sudah Pak. Nah, itu nanti yang paling banyak di lapangan. Paling banyak dilakukan di lapangan. Nah, nanti jangan bosan-bosannya kita untuk diskusi mengenai problem-problem budidaya kelapa sawit yang lain, Mas. Ya Pak. Nanti tunggu terus apa namanya undangan virtualnya gitu. Oke. Ya, terima kasih pemirsa, itulah diskusi kita mengenai salah kaprah dosis herbisida di perkebunan kelapa sawit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.